Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albab dari Sosiologi kelas A. Nah, di sini saya akan mempertanyakan kepada Rasya tentang pandangan generasi muda terhadap pergaulan sehari-hari. Nah, di sini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam sehari-hari Anda lebih sering memakai bahasa Indonesia yang formal atau bahasa gaul? Saya sering menyesuaikan ketika saya dengan teman sebaya mengobrol gitu. Saya lebih suka menggunakan bahasa santai. Ketika saya ngobrol dengan orang yang lebih tua, dosen maupun apapun, saya lebih memakai kata bahasa yang formal. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah penggunaan kata-kata asing seperti literally, which is atau vibes gitu membuat obrolan dengan teman jadi lebih enak atau lebih susah dimengerti? Menurut saya dengan bahasa begitu saya lebih kurang cocok aja ya. Tapi saya menghargainya begitu. Baik. Ya. Nah, ya, menurut Anda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah tetap penting dalam keadaan santai, obrolan santai? Menurut saya tidak terlalu penting karena menyesuaikan orangnya saja begitu. Oke, baik. Nah, yang keempat, jika Anda mengirim pesan singkat atau dalam chatting, manakah yang paling sering Anda gunakan? Seperti singkatan atau dengan bahasa yang lengkap? Kalau saya sendiri, saya lebih suka menggunakan settingan yang lebih singkat aja begitu. Tapi tergantung orangnya aja gitu. Oh, baik. Nah, ketika ada teman Anda yang menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda merasa canggung atau biasa aja atau malah lebih menghargai? Saya lebih menghargai, menyesuaikan saja. Ketika teman saya mengobrol dengan bahasa baku, saya juga bakal mengikuti dengan bahasa baku juga begitu. Oh, baik. Terima kasih Rasya sudah wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fan Muhammad Albab dari kelas Sosiologi A semester 1. Di sini saya akan menanyakan ke Gustaf tentang pandangan generasi muda terhadap bahasa Indonesia dengan penggunaan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, Gustaf. Ya. Nah, dalam sehari-hari, apakah Anda lebih sering pakai bahasa Indonesia yang formal atau bahasa Indonesia yang gaul? Kalau menurut saya, kalau dalam berbicara sehari-hari, mungkin saya lebih suka berbicara dengan bahasa gaul karena mungkin itu lebih enak gitu ke teman-teman sayanya gitu. Baik. Nah, yang kedua, menurut Anda, apakah penggunaan kata asing seperti Jakarta Selatan gitu, Jaksel, seperti literally, which is, atau vibes membuat obrolan dengan teman lebih enak atau lebih susah dimengerti? Kalau menurut saya sih itu lebih sulit dimengerti ya, soalnya ada bahasa Inggris-Inggrisnya. Mending pakai bahasa Indonesia tapi yang tidak formal gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar meskipun dalam obrolan santai? Itu sih tergantung ya. Kalau misalkan saya ketemu dengan orang baru, mungkin saya akan lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi kalau misalkan saya ngobrolnya dengan teman-teman saya yang sudah akrab, udah yang lama kenal, mungkin saya tidak akan sih, tapi menggunakan bahasa Indonesianya yang non formal gitu. Baik. Nah, pertanyaan keempat, jika Anda mengirimi pesan singkat atau chatting, maka manakah yang paling sering Anda gunakan? Bahasa singkat seperti DG atau UDH, udah, nah, atau dengan bahasa yang lengkap seperti sudah atau dengan? Kalau saya sering menggunakan dengan kata lengkap biar teman-teman yang saya kirimi chat itu lebih mengerti gitu. Kalau disingkat-singkat kan ada yang mengerti, ada yang enggak. Jadi saya lebih sering lengkap biar mengerti. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ketika ada teman Anda menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda merasa aneh atau biasa aja atau malah lebih menghargai kepada Anda? Tanggapan saya itu mungkin aneh ya, soalnya kalau dalam sehari-hari mungkin tidak cocok gitu menggunakan bahasa yang baku sama formal. Kalau misalkan di ruang diskusi, baru itu saya tidak aneh gitu, soalnya lebih
enak aja gitu kalau ngobrol di ruang diskusi pakai bahasa baku sama formal. Tapi kalau misalkan di luar mah lebih enak pakai bahasa yang non formal gitu, bukan pakai bahasa baku gitu. Baik, terima kasih Gustaf atas menjawab pertanyaan dari Ya, saya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Albab dari Sosiologi kelas A. Di sini saya akan mewawancarai Zafran tentang penggunaan bahasa Indonesia terhadap pergaulan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, dalam sehari-hari Anda lebih sering memakai bahasa Indonesia formal atau bahasa Indonesia yang gaul? Kalau saya pribadi, untuk bahasa formal kita lebih sering menggunakannya untuk kepada orang tua ataupun dosen. Nah, karena itu semua mungkin kita suatu bentuk penghormatan bagi orang yang lebih tua. Dan untuk kepada teman sesama ataupun bahkan adik kelas, kita lebih sering, atau saya pribadi ya, lebih sering menggunakan bahasa yang gaul atau terlihat santai agar tidak cenderung kaku dan canggung. Menurut Anda penggunaan kata-kata asing seperti literally, seperti penggunaan bahasa Jaksel, menurut Anda apakah lebih mudah dimengerti atau justru masih lebih sulit? Kalau saya pribadi itu semua tergantung kepada siapa kita berkomunikasi. Mungkin apabila kita ingin berkomunikasi ke si A, si A ini lebih nyaman apabila kita mencampur dengan bahasa asing. Seperti tadi ya sudah dijelaskan seperti literally, apalagi which is, dan lain-lain. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Kalau apabila orang tersebut kurang nyaman atau bahkan tidak memahami apa yang kita ucapkan, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa yang santai. Mungkin seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, apakah Anda merasa penting untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar meskipun hanya dengan penggunaan santai? Tentu saja menurut saya itu merupakan hal yang penting. Justru itu hal yang penting. Mengapa? Karena kita semua agar senantiasa terus melestarikan bahasa Indonesia. Walaupun itu tidak menggunakan bahasa baku, tapi tentunya kita bisa terus menjaga keaslian bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Pertanyaan terakhir, ketika Anda ada teman yang menggunakan bahasa terlalu baku ketika ngobrol dengan Anda, bagaimana respon tanggapan Anda? Apakah Anda merasa aneh atau biasa aja, atau Anda merasa dihargai? Jujur untuk saya pribadi, saya justru lebih menganggap itu seperti hal yang biasa atau bahkan lebih cenderung ke menghargai. Mengapa? Karena kalau saya pribadi, saya tidak merasa risih apabila mendengar teman saya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, dan justru itu saya lebih menghargai teman saya menggunakan bahasa baku karena dia sendiri dapat melestarikan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia yang baku yang tertulis di KBBI dengan secara baik dan benar ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih untuk Zafran sudah menjawab semua pertanyaan tentang bahasa Indonesia kepada pergaulan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan kepada Mas Farhan tentang pandangan generasi muda terhadap bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, saya izin menanyakan ya, Mas Farhan. Ya, boleh. Nah, dalam sehari-hari nih, Anda itu lebih sering pakai bahasa Indonesia yang formal atau bahasa Indonesia yang bahasa gaul? Oke. Kalau untuk dalam sehari-hari, dalam kehidupan saya tuh saya lebih sering pakai bahasa Indonesia yang gaul, bukan yang formal. Baik. Untuk yang kedua, menurut Anda, apakah penggunaan kata-kata asing kayak bahasa Jaksel nih, which is literally atau vibes gitu, membuat obrolan dengan teman sebaya itu jadi lebih enak atau lebih susah buat dimengerti? Kalau untuk masalah soal ini sih sebenarnya kalau menurut aku ya, pandangan aku sih jadi lebih kayak susah karena kan kita juga banyak orang-orang yang kurang terlalu ngerti dalam bahasa Inggris ya kan. Jadinya kayak misalnya kita orang itu ngomong which is literally yang nggak tahu tuh kayak hah apa sih gitu ya kan. Oh, iya. Benar nggak?
Betul, Nah, betul. makanya kalau aku tuh lebih kayak mendingan pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak usah dicampur-campur kayak bahasa Inggris gitu. Mm, Kalau menurut aku. baik. Nah, pertanyaan ketiga nih. Apakah nih Anda itu merasa penting nggak sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau gak kalau kita bilang Indonesia baku meskipun hanya dalam obrolan yang lagi nyantai gitu? Oke, kalau untuk lagi nyantai, menurutku kalau misalnya pakai bahasa baku ya, kayak kalau menurut pendapatku nih ya, bukan nggak tahu pendapat orang lain. Kalau menurut pendapatku, kalau misalnya kita lagi nyantai, terus ada orang yang ngobrol pakai bahasa baku, mungkin ya mungkin kehidupan sehari-hari dia pakai bahasa baku. Cuman kalau misalnya lagi nyantai, menurutku agak aneh sih sedikit ya, karena emang kalau misalnya di lingkunganku, kalau misalnya ada orang yang pakai bahasa baku tuh juga kayak jadi sebuah apa ya, keunikan atau ciri khas sendiri gitu. Mm-mm. Makanya kalau misalnya menurutku kalau lagi nyantai gitu sih aku lebih prefer ke bahasa yang biasa aja sih. Tapi terserah sih, itu tergantung orangnya. Baik. Nah, pertanyaan keempat, jika Anda dalam chattingan yang mengirim pesan singkat, Anda itu sering menggunakan singkatan nggak sih? Misalnya sudah menjadi UDH gitu, dengan jadi DG atau gak DGN, atau lebih suka dengan bahasa lengkap, misalnya saya sudah bukan SY SDH gitu. Lebih sering Oh, mana? oke. Kalau ini jujur lebih sering disingkat. Lebih Jujur. sering singkat. Karena kayak lebih singkat aja gitu kan, ngetiknya kan kalau misalnya dengan kita singkat jadi DG kan jadi cepet gitu kan. Iya, Apalagi kalau betul. misalnya balasnya mau cepet-cepet gitu kan. Iya. Kayak dengan yaudah singkat DG aja, kayak sudah disingkat SDH aja lah. Kayak gitu. Kalau ini jujur aku lebih sering pakai penggunaan bahasa yang kalau di chatting tuh singkat. Kecuali tertentu sih, kalau misalnya sama teman emang lebih sering yang singkat. Tapi kalau misalnya sama kayak orang tua atau lebih ke kayak saudara, lebih ke yang lengkap gitu. Baik, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ketika ada teman Anda yang menggunakan bahasa Indonesia tuh terlalu baku atau gak bahasanya tuh formal, bagaimana tanggapan menurut Mas Farhan? Apakah Mas Farhan merasa aneh atau biasa aja, atau merasa lebih dihargai jika menggunakan bahasa baku? Kalau untuk pakai bahasa baku sih biasa aja ya, karena kan kita nggak bisa nyamaratain semua orang ya. Mungkin ada orang yang emang dari awal atau dari kecilnya dia emang lebih sering pakai bahasa baku, ya itu nggak jadi masalah. Cuman emang kalau misalnya pakai bahasa baku, kayak tadi aku awal pembahasan tuh, kalau misalnya digaul, kayak gaul lagi nyantai, kayak ya sedikit aneh aja. Cuman nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu. Itu aja sih. Baik Mas Farhan, terima kasih ya sudah datang ke wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita mulai ya. Ya, bener. Baik, di sini saya bersama Mas Nikolas buat membahas tentang pandangan generasi muda terhadap bahasa Indonesia dengan pergaulan sehari-hari. Nah, di sini kita ada 5 pertanyaan ya Mas Nikolas, membahas tentang pandangan Mas Nikolas terhadap bahasa Indonesia yang digunakan dalam sehari-harinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nih, dalam sehari-hari nih, Anda lebih sering memakai bahasa Indonesia yang formal atau baku, atau malah lebih suka bahasa gaul atau campuran saat berbicara dengan teman sebaya? Kalau saya biasanya, kalau belum saya kenal orangnya baik banget, rata-rata masih baku kata-katanya. Bener, gak baku banget, tapi kalau saya ngomong sama teman saya yang dekat, sama udah teman yang kenalan saya udah berapa tahun, berapa bulan tuh berbeda pasti. Jadi saya pasti lebih cenderung ke gaul ngomongannya. Apalagi campuran pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia juga gabungan tuh sering banget. Tapi kalau cuman hanya kayak teman yang saya kenal, mungkin karena start di event, saat acara atau apa, cuman ngomongnya jarang banget, pasti pakai bahasa baku, tapi digaulin dikit lah. Baik, berarti itu tergantung situasional ya, bertemu dengan siapa dan juga dengan siapa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Mas Nikolas, apakah penggunaan kata-kata asing seperti bahasa Jaksel, literally, which is, atau vibes membuat obrolan dengan teman tuh jadi lebih enak buat dimengerti, atau justru malah lebih sulit buat dimengerti menurut Mas Nikolas? Kalau menurutku ini tergantung teman. Kalau temanmu itu lebih suka ngomong pakai bahasa baku,
Mm-mm. atau bahasa gaul biasa tapi yang nggak ada campuran Inggris, ya mungkin tambah ribet. Mm-mm. Karena kalau kamu gunakan kata-kata ya basically, literally, which is, itu mereka jadi bingung lagi, mereka itu bisa jadi bingung. Tapi kalau sudah lama-lama udah kebiasa, nggak ada ngaruhnya di komunikasi, nggak ada ngaruhnya. Baik. Karena itu cara ngomong orang mereka udah ngerti. Hmm. Jadi udah sebagian dari mereka itu mereka gak usah mikirin oh arti which is itu apa, literally apa, udah kayak karakternya mereka udah anggapannya. Hmm. Jadi Jadi kalau itu bisa membuat obrolan dengan teman lebih enak, ya untuk menjelaskan sesuatu di kata-katanya mereka sendiri lebih enak. Tapi kalau bagi orang yang belum terbiasa sama Jaksel gini, ya pasti bakal ribet. oke. Berarti lebih ke penguasaan bahasa Inggris dari teman-teman ya? Penguasaan bahasa Inggris sama udah teman deket sama lama itu ngaruh banget. Oh, ngaruh banget. Berarti kalau formal itu pengaruh juga ya? Kalau formal ngaruh. Ngaruh. Nah, saya di sekolah saya itu lama ada yang pakai formal terus, Bang, ngomongnya. Hmm. Jadi semua ngomong masih pakai bahasa formal. Kalau dikasih campuran Inggris tuh bisa tapi lebih bingung kayak artinya ini apa. Itu jadi kayak agak susah jelasinnya. Jadi kayak gak enak vibes jadi lagi gitu. Perasaannya jadi gak enak. Hmm. Oke, berarti kesimpulannya itu tergantung dengan teman yang dekat atau tidak dan juga penguasaan bahasa Inggrisnya ya. Penguasaan bahasa Inggris banget. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Mas Nicholas nih, apakah merasa penting nggak sih tetap menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar meskipun hanya dengan obrolan yang lagi santai? Ini baik dan benar nih apa? Baku atau enggak? Baku. Kalau baku bisa digunakan. Tapi kalau penting atau enggak dalam dalam jalur komunikasi enggak terlalu kalau jalur komunikasi. Tapi kalau secara kayak kita dibesarin kayak Pancasila gitu kan pasti penting lah. Kita kan makanya tuh jangan melupakan bahasanya sendiri. Jadi pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu kan salah satu contohnya untuk kayak menggunakan yang bahasa baku. Tapi kalau cuman hanya bahas ngomong santai sama teman, obrolan santai, cuman komunikasi ngomong biasa, ya enggak penting menurut saya. Berarti dengan lebih ke mempertahankan nilai-nilai yang sudah diajarkan gitu ya, Mas Niko? Iya, nilai-nilai doang yang diajarkan, iya. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan keempat. Jika Mas Nicholas sedang chatting atau dengan pesan singkat, mana yang lebih sering digunakan? Dengan bahasa singkatan misalnya dengan DGN atau sudah menjadi UDH, atau lebih suka dengan kata lengkap seperti saya sudah mengerjakan dengan baik, atau SY SDH mengerjakan, DGN baik gitu. Iya. Oke, ini beda-beda buat tiap orangnya saya message misalnya. Kalau saya message sama teman-teman pasti bakal saya singkat. Karena yang penting tujuan poinnya tercapai. Gak usah formalitas, gak usah apa. Kalau ngomong sama teman, apa yang pesanmu itu kamu langsung mau ingin capai kan pasti udah tujuannya. Tapi kalau ngomongnya sama yang lebih penting orangnya, contohnya seperti guru, dosen, ataupun mungkin secara formalitas ya rekan kerja yang apa tuh, yang kayak partnership mungkin gitu ya, kayak klien, pasti harus formal. Kalau masalah kalau dengan chatting ini, yang penting kan bukan ngomong secara langsung, pasti lebih lambat kita ketikin satu persatu dengan DENGAN daripada DGN. Maka itu kalau chatting saya pasti ngomong kalau yang penting tujuannya tercapai. Apa yang kamu ngomong tujuan tercapai. Jadi saya pasti singkatin kata-kata. Pengecualian kalau sama orang yang penting kayak klien, dosen, guru yang lebih punya otoritas lah, anggapannya otoritas lebih tinggi. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti kalau misalnya dengan teman sebaya atau dengan teman main, yang penting pesan kita tuh tersampaikan. Tetapi jika dengan yang orang lebih tua atau klien atau yang perlu dihormati, maka kita harus dengan bahasa-bahasa yang sopan untuk menghormati lawan bicara kita, begitu? Ya, tapi yang nggak selalu lebih tua. Lebih tua itu tergantung lah. Karena saya kasih pesan ke orang tua saya itu masih pakai singkatan juga. Mereka juga ngomong gitu ke saya juga. Oh, berarti ya saya ngomong sama keluarga. Iya, saya ngomong sama keluarga saya itu santai soalnya. Jadi chattingnya pasti pakai dengan DGN, udah UDH, sudah makan, atau enggak campuran pakai bahasa Jawa, gitu juga bisa. Jadi WS doang, WS udah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Mas Niko.
Nah, ketika ada teman Anda yang menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku atau enggak bahasanya formal banget nih, bagaimana tanggapan Mas Nikolas? Apakah Mas Nikolas merasa aneh atau biasa aja atau Mas Nikolas merasa lebih dihargai dengan bahasa baku? Kalau mendengar orang yang pakai bahasa terlalu baku itu nggak masalah bagi saya. Mhm. Mungkin ada beberapa orang yang merasa aneh karena terlalu baku, jadi cara ngomongnya awkward, aneh banget jadinya. Oh iya. Nggak enak Mhm. bukan gak enak didengar, tapi apa ya? Nggak gaul lah, ya. Jadi makanya tuh mereka agak gimana gitu. Habis itu kalau merasa lebih dihargai, enggak juga. Karena kalau dari kata-kata ucapan kayak seperti menggunakan Anda itu nggak bisa menghargai gimana ya, itu cuman hanya bahasa yang lebih formal. Itu bukan berarti kamu pasti lebih dihargai. Mhm. Karena saya SMA itu ada satu anak Korea yang sekolahnya di kota saya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi dia tuh pas satu SMA sama saya itu ngomongnya baku. Pakai ngomongnya Anda ini sedang melakukan apa. Ngomongnya gitu. Tapi aku gak pernah merasa kayak aneh, gak pernah merasa apa. Tapi ya anggap aja teman, masih gak masalah. Sampai sekarang masih kok, sampai masih chatting. Tapi semakin dia hangout sama kita, sampai dia kayak temenan sama kita berlama-lama, sudah 2-3 tahun lah gini dari sekarang kan. Cara ngomongnya berganti udah, cara ngomongnya. Oh, berarti Udah semakin lama sekarang makin menggunakan gaul saya, gitu. kamu, makin gaul ya. Mhm. Tapi aku sempat nanyain dia juga gini, kenapa kok tiba-tiba ganti dari kayak biasanya kan kamu dulu pakai Anda, sekarang pakai kamu, sama ya, pokoknya lebih kata-katanya lebih gaul, lebih gampang didengar buat banyak orang gitu lah, lebih kayak day to day lah, setiap hari ngomongannya pasti gitu dah, obrolan santai jadinya. Katanya emang lebih gampang aja dimengerti sama orang, lebih apa ya, lebih enak didengar satu tadi udah ngomong, sama gak usah terlalu formal juga. Kalau biasa ngomong gitu baku banget tuh, dia itu yang malah bingung malahan kadang-kadang karena terlalu kayak mencari kata-kata yang gak membingungkan bagi orang lain juga gitu lah. Jadi semakin beradaptasi dari asal Korea tersebut. Beradaptasi ya, iya. Berarti semakin orang tuh gaul, semakin orang tuh beradaptasi dengan lingkungannya, dengan hangout, berarti bahasanya itu semakin tidak formal ya, tidak baku. Ya, tidak formal. Tapi bukan berarti mereka tuh nggak menghargai orang. Nggak, malah masih menghargai kok. Cuman cara ngomongnya udah beradaptasi sama lingkungannya sendiri. Ini balik dengan soal nomor 4 tadi kan. Chattingnya dia tuh sekarang udah berubah juga chattingnya dia. Oh, berubah juga? Dulu cara chattingnya dia tuh bener-bener panjang, dengan apa kamu ngapain, ngomongnya pasti udah full text itu pasti udah panjang. Sekarang disingkat-singkat dikit lah. Jadi lebih gampang bacanya. Jadi bacanya gak panjang teksnya gitu. Jadi lebih gampang untuk saya ngerti juga. Ya gak buang waktu juga typing lama-lama. Habis ya ini juga lanjut ke mana ya, soal yang nomor 2 yang kalau ngomong pakai Inggris. Oh, ngomong pakai dia Inggris. Tuh awalnya tuh dia hanya bisa bahasa Korea sama Indonya tuh baku. Lama-lama sama saya, sama teman-teman saya itu ya berubah. Ngomongnya kadang-kadang pakai Inggris juga, ngomongnya pakai Inggris campuran karena lebih gampang dijelasin. Kayak dia ngerti suatu katanya di Korea, nggak ngerti di Indonesia itu apa, tapi ngerti di Inggris itu apa. Jadi tinggal dijelasin dipakai sebagai kata pengganti lah, kata pengganti di Inggris. Jadi kita lebih ngerti apa yang dia maksudnya gitu. Baik nih Mas Nikolas, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan menanggapi tentang pandangan generasi muda terhadap bahasa Indonesia dengan pergaulan sehari-hari. Terima kasih sudah merepotkan waktunya Mas Nikolas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.